Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang proses pengangkutan air pada tumbuhan. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang transportasi ekstravaskuler yang meliputi jalur apoplas dan simplas serta jalur intravaskuler. Sebelumnya, apakah sahabat pernah melihat berbagai kendaraan yang lalu lalang di jalan? Seperti video berikut. Ternyata, tumbuhan juga melakukan transportasi loh. Transportasi pada tumbuhan merupakan proses pengangkutan dan pengeluaran zat-zat keseluruhan bagian tumbuhan. Dalam hal ini, air merupakan komponen yang paling penting bagi tumbuhan. Air pada tumbuhan digunakan untuk bertahan hidup dan untuk membuat cadangan makanan. Dalam proses pembuatan makanan tersebut, air membutuhkan suatu mekanisme untuk sampai ke atas daun yang disebut dengan mekanisme transportasi tumbuhan. Nah, bagaimana sih caranya air bisa naik dari akar ke atas daun? Ternyata hal ini diakibatkan karena adanya suatu daya, yaitu daya kapilaritas. Naiknya air dari akar ke daun disebabkan karena adanya daya kapilaritas pada batang, sehingga air dapat dengan mudah terangkut ke bagian tumbuhan lain yang posisinya lebih tinggi dari akar dan bahkan ke bagian tubuh tumbuhan lainnya. Tahap pertama proses pengangkutan air ini dimulai dari diseratnya air dari dalam tanah oleh rambut-rambut akar untuk kemudian masuk ke dalam sel-sel epidermis dengan cara osmosis. Kemudian air akan melewati lapisan korteks dan menuju ke endodermis dan perisikel. Air masuk ke dalam jaringan silem yang berada di bagian tengah akar, kemudian akan diangkut melalui silem batang menuju daun melalui silem daun untuk diolah sebagai bahan baku fotosintesis. Pada hakikatnya, tumbuhan memiliki dua macam cara untuk pengangkutan air dan garam mineral, yaitu dengan cara ekstravaskuler dan intravaskuler. Pengangkutan ekstravaskuler adalah pengangkutan di luar berkas pembuluh. Pengangkutan ini bergerak dari permukaan akar menuju bagian-bagian yang letaknya lebih dalam dan menuju ke berkas pembuluh. Pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan intravaskuler merupakan pengangkutan yang melalui berkas pembuluh dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Pengangkutan ekstravaskuler, apoplas dan simplas. Pada pengangkutan ekstravaskuler, air akan masuk melalui epidermis akar, kemudian akan bergerak di antara sel-sel korteks. Air harus melewati sitoplasma endodermis untuk memasuki silinder pusat atau stele. Setelah sampai di stele, air akan bergerak bebas di antara sel-sel. Cara pengangkutannya yaitu dengan cara apoplas dan cara simplas. Transportasi apoplas adalah masuknya air tanah secara difusi bebas atau transportasif melalui bagian tidak hidup dari tumbuhan, misalnya dinding sel dan ruang antar sel. Transportasi ini tidak dapat terjadi saat melewati endodermis, sebab dalam sel endodermis terdapat pita kastari yang menghalangi air masuk ke dalam silem. Pita kastari ini terbentuk dari zat suberin dan lignin. Oleh karena itu, apoplas dapat terjadi di semua bagian kecuali bagian endodermis. Transportasi simplas merupakan bergeraknya air, tanah, dan zat terlarut melalui bagian hidup dari sel tumbuhan. Pada sistem ini, perpindahan terjadi secara osmosis dan transportasi aktif melalui plasmodesmata. Rute jalur simplas adalah epidermis, korteks, endodermis, dan perisikel. Pengangkutan intravaskuler. Proses pengangkutan intravaskuler adalah proses pengangkutan melalui berkas pembuluh silem dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Pengangkutan air dan mineral dimulai dari silem akar ke silem batang, silem tangkai daun, dan ke silem tulang daun. Bagian terpenting dalam proses pengangkutan air dan mineral ke daun adalah sel-sel trakea.
Sekian pembelajaran kita tentang proses pengangkutan air pada tumbuhan. Sampai berjumpa kembali. Untuk menambah latihan dan wawasan, silahkan kerjakan soal di bawah ini. Selamat mengerjakan.